bersama Starla. Kali ini Starla akan bercerita tentang kambing dan buaya mencari keadilan. Cerita ini diambil dari buku Fabel Pembentuk Karakter Kisah Sahabat Rimba. Cerita ini dikarang oleh Yosef Rustandi. Yuk kita dengerin bersama. Pada suatu hari di musim kemarau, hutan terasa terik sekali. Kambing merasa kehausan setelah berkeliling mencari makanan. Dia tidak menemukan rumput hijau sedikit pun. Dia menyusuri lembah dan turun menuju sungai. Belum sampai ke tujuan, kambing mendengar suara meminta pertolongan. Tolong! Tolong! Tubuhku sakit sekali. Wah, ada suara minta tolong. Siapa gerangan itu? Aku harus mencari asal suara itu. Kemudian kambing berlari mendekati sumber suara. Kambing, tolonglah aku. Badanku semakin sakit tertimpa pohon kelapa. Bukannya aku tidak ingin membantu, tapi gimana kalau aku malah menjadi santapan buaya? Kemarin aja saudara dan anakku dimakan sama buaya. Aduh, aku nggak boleh mengingat-ingat kenangan pahit itu. Kalau kamu tidak mau menolongku, aku bisa mati terjepit. Kasihanilah, aku masih memiliki persoalan yang harus diselesaikan. Aku memang memiliki banyak dosa karena serakah dan galak. Oleh karena itu, aku ingin meminta maaf kepada semua hewan yang pernah aku rugikan. Tolong aku, kambing. Aku memiliki kesempatan menjadi lebih baik lagi. Baiklah kalau begitu, aku akan menolongmu buaya. Tanduk kambing yang kuat digunakan untuk mendorong pohon kelapa yang besar sekali, hingga pohon itu tersingkir dari tubuh buaya. Setelah menolong, kambing akan turun ke sungai. Tapi belum satu langkah, kemudian buaya menggigit kaki kambing. Aduh, kamu ini apa-apaan buaya? Kakiku sakit. Kamu barusan menolongku dari jepitan pohon kelapa. Sekarang tolong aku dari kelaparan. Apakah kamu akan memakanku? Iya, dagingmu pasti empuk sekali. Kamu tidak adil buaya. Kebaikan tidak bisa dibalas dengan keburukan. Hai, siapa bilang tidak adil? Coba tanya ketiga makhluk yang lewat di sekitar kita. Apakah wajar kebaikan dibalas dengan keburukan? Bila jawabannya wajar, kamu akan kumakan. Tetapi jika jawabannya tidak, aku akan melepaskan. Tidak ada pilihan lain. Nasi telah menjadi bubur. Dia sangat menyesal telah menolong buaya, makhluk yang tidak tahu balas budi. Saat itu ada topi butut lewat. Hei, topi jelek. Wajarkah kebaikan dibalas dengan keburukan? Menurutku itu hal yang wajar. Dulu aku melindungi manusia dari sengatan matahari maupun hujan. Tapi setelah aku sobek, warnaku memudar, kebaikanku dilupakan dan aku dibuang ke sungai. Kamu dengarkan barusan?
Saat itu ada tikar butut terbawa arus sungai. Hai tikar sobek, wajarkah kebaikan dibalas dengan keburukan? Wajar saja, aku dulu menjadi alas manusia jika mau duduk. Manusia terhindar dari kotoran dan benda tajam. Namun, setelah aku rapuh dan usang, kebaikanku dilupakan dan aku dibuang ke sungai. Kamu dengarkan kambing? Sudah 2 makhluk mengatakan wajar. Makhluk ketiga tidak lagi berpengaruh. Kamu akan kusantap. Kamu mungkin benar, buaya. Namun, aku ingin mendengar jawaban makhluk terakhir yang lewat. Walaupun tidak lagi menentukan, tapi aku ingin tahu jawabannya. Aku tidak yakin semua makhluk mengatakan wajar kebaikan dibalas dengan keburukan. Lalu, siapa lagi yang akan ditanya? Itu ada kancil. Kancil pun dipanggil dan diberi pertanyaan yang sama. Namun bukannya menjawab, Kancil malah menggeleng-gelengkan kepalanya. Maaf, aku tidak mengerti bagaimana kejadian sebenarnya. Dasar makhluk bodoh. Si kambing ini menolongku dari jepitan pohon kelapa. Lalu, karena aku lapar, maka aku akan memakannya. Wajar kan bila kebaikan dibalas dengan keburukan? Waduh, maaf aku pusing. Kemarin aku jatuh, kepalaku terbentur batu besar. Jadi agak tulalit. Coba praktekkan saja biar aku bisa paham. Begini bodoh. Ayo, kambing, dorong pohon kelapanya ke atas tubuhku. Kambing segera mendorong pohon kelapa yang berat itu ke atas tubuh buaya. Nah, tadi tubuhku terjepit seperti ini, Kancil. Lalu kambing menolongku. Ayo kambing, geser lagi pohon kelapanya. Kambing berniat menggeser lagi pohon kelapanya, namun Kancil mencegahnya. Kambing pun mengerti akal cerdas Kancil. Stop kambing, biarkan saja dia terjepit pohon kelapa ini. Rasakan akibatnya. Tidak akan ada yang sedih menolongmu. Makhluk tidak tahu balas budi. Tinggalkan saja. Ayo kita pulang kambing. Tolong aku. Aku menyesal. Jangan tinggalkan aku. Buaya merasa sedih karena tidak ada yang menolongnya. Dia menyadari bahwa kebaikan semestinya dibalas dengan kebaikan. Nah adik-adik, demikian cerita kambing dan buaya mencari keadilan. Pesan moral yang bisa kita ambil dari cerita ini adalah jauhi sifat dengki dan jadilah orang yang tahu balas budi. Jika kita pernah ditolong orang lain, maka saat orang tersebut berada dalam kesulitan, kita juga harus menolongnya. Sampai jumpa di episode setelah berikutnya. Bye-bye!